Shalom, kita bertemu kembali pada saat teduh dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kami terima. Kami boleh bangun pagi, kami boleh menghirup udara yang segar. Itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami ya Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi kami boleh mendengarkannya dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Matius 18 ayat yang 14. Demikian bunyinya. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membahas hilang artinya itu adalah lenyap. Banyak pengertian yang hilang. Lenyap, tidak kelihatan, bisa juga dikatakan tidak dikenang atau tidak diingat. Bahkan tidak ada, hilang dari peredaran. Berarti kalau kita dikatakan sebagai anak yang hilang, keberadaan kita adalah bahwa kita adalah anak yang lenyap, anak yang tidak diingat, dan anak yang tidak dikenang. Banyak hal. Yang menjadi pertanyaan, apa ciri-ciri anak yang hilang? Kalaulah kita membuat suatu ciri-ciri anak yang hilang itu adalah, berarti dia hidup dalam kendali diri sendiri. Hidup dengan selera sendiri. Hidup dengan tanpa penguasaan atau dominasi dari Bapa. Hidup dengan atau tanpa dipimpin oleh roh. Tentu semua kita tidak mau disebut anak yang hilang. Siapapun itu. Bagaimana caranya biar kita tidak termasuk orang yang hilang atau anak yang hilang? Solusinya hanya satu, kita bertobat. Bertobat sungguh-sungguh memberi hidup dalam penguasaan Tuhan dan kendali oleh Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kisah perumpamaan anak yang hilang dalam Alkitab yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-15 menggambarkan bahwa anak si bungsu menyadari dosanya dan datang kepada bapaknya dan berkata, "Aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa." Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kesediaannya untuk tidak menggunakan haknya sebagai anak, rela sebagai hamba, menjadi upahan, itu menunjukkan bukti kesungguhannya untuk bertobat. Demikian juga dengan kita. Kita harus rela sebagai hamba. Kita tunjukkan bahwa kita adalah kesungguhan kita untuk bertobat supaya kita tidak tergolong dalam anak yang hilang. Kita serahkan hidup kita semua kepada Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang memimpin hidup kita. Biarlah otoritas Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Di dalam Galatia ayat 5, kami ulangi Galatia 5 ayat yang ke-25 dikatakan begini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Biarlah otoritas Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Dan bukan maunya kita. Dan juga bukan selera kita. Tapi biarlah maunya Tuhan. Biarlah selera Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Kita harus peka untuk hal itu. Biarlah kita tidak menjadi orang yang hilang. Karena Bapa menginginkan, di ayat 14, demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Supaya kita tidak hilang. Baiklah kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu.
Tuhan ingatkan kami, biarlah kami sungguh-sungguh bertobat. Kami tidak mau ya Tuhan bahwa kami adalah termasuk orang yang hilang, termasuk anak yang hilang. Biarlah kami tidak hilang ya Tuhan. Biarlah Tuhan tetap mengingat kami. Biarlah kami tetap terdaftar nama kami di buku kehidupan. Ajari kami ya Tuhan, biar kami bertobat sungguh-sungguh. Biarlah hidup kami hidup yang berserah kepada Tuhan. Biarlah otoritas Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Ajari kami, biar kami selalu peka apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami lemah ya Tuhan, biarlah Tuhan kuatkan kami. Ketika kami kuat ya Tuhan, Tuhan ingatkan kami, biar kami juga tidak lupa diri. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa kami. Biarlah layak kami menerima berkat Tuhan, ajari kami saling mengampuni. Dan dua yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas.